Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di acara obrolan di acara obrolan tentang PKBM sendiri. Pada acara obrolan antara PKBM Gensa dengan mantan pengurus PKBM Gentra Sawargi, yaitu Bapak Doktorandes Acun Gunadi, dengan tema pelaksanaan ujian di PKBM. Untuk itu, untuk semua yang di mana saja Anda berada, silakan untuk menonton tayangan ini. Pertama-tama, saya akan memberi waktu untuk perkenalan dahulu. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dengan semua di mana saja berada. Semoga kita selamanya berada dalam sehat walafiat. Amin. Tentunya kita berharap semuanya apa yang kita lakukan, yang sedang dan yang akan datang, ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkanlah melalui channel PKBM Gensa pada saat ini kita untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan dari PKBM Gensa. Saya Acun Gunadi dari PKBM Gensa Sawargi yang beralamat di Kampung Cikancung, Jalan Wiranta Sasmita, Desa Marga Laksana, Kecamatan Cilawu. Insya Allah pada kesempatan ini akan ngobrol-ngobrol tentang pelaksanaan ujian di PKBM. Oke, Pak, terima kasih. Langsung saja untuk obrolan yang perdana. Kami akan menanyakan mengapa Bapak pada obrolan ini mengangkat tema pelaksanaan ujian di PKBM. Tolong jelaskan, Pak, yang sejelas-jelasnya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa sedikit sharing, ngobrol-ngobrol tentang tema yang tadi. Kenapa ada pelaksanaan ujian di PKBM? Terutama kami atau saya sebagai mantan lah tadi disebutkan mantan pengelola PKBM, merasa peduli terus terhadap bagaimana perkembangan PKBM agar PKBM itu jati dirinya terus meningkat dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Nah, maka dengan adanya ujian yang dilaksanakan di PKBM ini membuktikan bahwa PKBM itu benar ada. Jadi jangan sampai ada kesan lulusan PKBM tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Lulusan PKBM penghargaannya itu tidak ada. Kenapa? Ya karena dianggap tidak sama. Nah, dengan adanya ujian pendidikan kesetaraan, yaitu paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA, jadi menunjukkan atau menambah keyakinan kepada masyarakat, terutama kepada pengelola itu sendiri, untuk benar-benar kita menyelenggarakan ujian ini dan masyarakat lebih yakin bahwa benar keningan PKBM teh aya. Benar, jadi PKBM itu ada, lulusannya ada. Kalau begitu apa bedanya dengan SMA? Apa bedanya dengan SMP? Inilah yang bisa dijadikan kesempatan yang sempitan oleh semua warga masyarakat. Itu yang menjadi latar belakang kenapa tema ini diangkat. Nah, terima kasih, Pak. Terus program apa saja yang ada di ujian di PKBM sendiri, Pak? Ya, terima kasih. Semua program yang ada di PKBM ada ujiannya. Ada ujiannya. Semua ada ujian. Nah, yang sementara ini menggaung hanya pendidikan kesetaraan saja. Misalnya paket A, paket B, paket C ada ujian. Hanya yang menjadi masalah ujiannya ya asal-asalan. Tapi dengan adanya pelaksanaan mekanismenya seperti ujian formal ini lebih meyakinkan. Nah, selain dari program kesetaraan, ada juga ujian. Misalnya kalau di PKBM menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, pelatihan komputer. Nah, jadi selama mengikuti pelatihan di
PKBM itu pelatihan komputer misalnya di PKBM itu di akhir kegiatan itu ada ujian, yaitu uji kompetensi. Ya seperti yang saya alami lah di PKBM Kersawardi. PKBM Kersawardi pernah menyelenggarakan pelatihan bagaimana cara mengasuh bayi. Itu mengasuh bayi itu Pak enteng-enteng banget kan. Mudah disebutkan karena memang sudah pada bisa. Jadi sebenarnya sulit bagaimana cara mengasuh bayi yang sebenarnya pakai ilmu kan. Nah kami sudah menyelenggarakan itu dan di akhir kegiatan ada uji kompetensi. Ya seperti halnya ada yang dilakukan oleh SMK, SMA kan menyelenggarakan ada uji kompetensi. Itu untuk program-program yang lain. Jadi semua program-program yang diselenggarakan di PKBM selain dari pendidikan kesetaraan ada uji kompetensi, ada ujian. Apalagi pendidikan kesetaraan paket A, B, C. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana pelaksanaan ujian kesetaraan di PKBM khususnya Gentra Sawardi, Pak? Ya, pelaksanaan ujian, alhamdulillah untuk PKBM Gentra Sawardi dapat dilaksanakan dengan mekanisme yang memang sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan memang aturan-aturan yang harus ditempuh sebagai peserta pelaksana ujian, sebagai peserta penyelenggara ujian dari tahun ke tahun. Malah PKBM Gentra Sawardi alhamdulillah pernah menyelenggarakan ujian nasional berbasis kompetensi. Nah, untuk PKBM Gentra Sawardi. Ya, hanya itu sebelum COVID. Nah, sebelum COVID. 2 tahun ada COVID berhenti. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa lagi melaksanakan ujian di PKBM. Kalau yang 2 tahun ujian ada. Tapi tidak dilaksanakan di PKBM. Sekarang juga daring, Pak. Daring juga. Hanya ada instruksi sekarang walaupun daring. Ada sebagian yang melaksanakan daringnya dilaksanakan di lembaga, yaitu di PKBM Gentra Sawardi. Alhamdulillah kemarin juga PKBM Gentra Sawardi menyelenggarakan sebagian di lembaga, yaitu di PKBM Gentra Sawardi. Oh ya Kak, katanya PKBM Gentra Sawardi pernah melaksanakan UNBK Mandiri. Apa UNBK Mandiri itu dan bagaimana menjalaninya, cerita sampai bisa UNBK Mandiri tersebut? UNBK Mandiri itu ujian nasional berbasis kompetensi secara mandiri. Jadi menyelenggarakannya itu tidak menumpang kepada sekolah lain. Kalau yang belum bisa menyelenggarakan UNBK Mandiri kan melaksanakannya kita numpang ke SMA, ke SMK. Nah, alhamdulillah untuk PKBM Gentra Sawardi pada saat itu ya waktu kalau nggak salah itu waktu Pak Kabinnya Pak Soli. Pak Kabinnya Pak Soli, terus Pak Kasihnya Pak Dr. Badar pada saat itu. Nah, pada saat itu oleh Pak Kabin disuruh untuk mengusulkan, dianjurkan untuk mengusulkan siapa saja PKBM mana saja yang silakan untuk mengusulkan untuk melaksanakan PKBM Mandiri, ujian mandiri. Iya, pada saat itu, bagaimana kami ini mengusulkan agak sedikit kurang pede waktu itu. Tapi dengan modal tawakkul ilallah, kita usulkan saja. Nah, ternyata ya tidak disangka-sangka pada saat itu kalau nggak salah ada supervisi maghrib itu, ada yang supervisi dari Bandung, malah kami kaget gitu. Ada supervisi maghrib. Tapi kan namanya petugas kan, mungkin mencoba ya apakah benar atau tidak. Dan kebetulan pada saat itu kalau nggak salah ada kunjungan dari calon anggota dewan pada saat itu. Kebetulan ada penguat lagi. Nah, ceritanya pengusukan aja. Nah, selang bulan ada pengumuman. Malah di antara sekian kata Pak Kabin, PKBM Gentra Sawardi lah yang mendapat
yang lolos untuk menyelenggarakan ujian mandiri. Berarti kalau begitu satu kabupaten cuma satu pada saat itu. Dan alhamdulillah untuk PKB Sawargi bisa merupakan ya bisa juga penyelamat mendengarnya itu. Waktu Pak Kabid Pasoli itu kebetulan beliau Pak itu waktu itu koordinator KB Jawa Barat itu. Koordinatornya. Iya, koordinator KB Jawa Barat. Jadi beliau itu tahu lagi itu. Dan alhamdulillah pada saat itu. Makanya ya kami merasa heran juga Pak Kabid yang begitu bagus untuk menggaungkan PKBM menjadi pindah. Tapi hanya sekedar kaget Pak. Itu kan kewenangan yang di atas itu kewenangan Bapak Bupati Kepala Desa, mungkin ada penilaian lain. Ada yang kami rasakan Pak Kabid Pasoli itu memang bagus Pak itu untuk menghidupkan bagaimana PKBM itu supaya benar-benar jati dirinya meningkat. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah selama ujian di PKBM sendiri ada monitoring dari mana saja? Selama melaksanakan ujian PKBM Gentra Sawargi tiap tahun selalu ada monitoring, alhamdulillah gitu ya. Dan monitoring itu ada yang dari UPTD. Seperti penilai gitu, terus dari Dinas Pendidikan, ya jelas dari Kabid dan kasih beserta stafnya yang biasa hadir ke sini. Alhamdulillah PKBM Gentra Sawargi itu tiap tahun selalu ada. Iya, malah selain dari Dinas Pendidikan, selain dari pendidik juga Bu Camat gitu, dari Camat Kecamatan Cilawu. Sewaktu kalau nggak salah sewaktu camatnya Bu Dr. Ana Lilis pernah datang, terus kesininya waktu Bu Camat Dr. Ana Mekarwati. Beliau itu semuanya suka hadir ke sini, alhamdulillah. Ya kami sebagai penyelenggara di PKBM Gentra Sawargi merasa bangga lah gitu ya. Berarti selain dari Dinas Pendidikan kok dari Pemda juga Bu Camat itu mewakili Pemda sudah meyakini bahwa PKBM itu benar ada. Tinggal sekarang di masyarakat saja. Nah barangkali ya melalui channel PKBM melalui obrolan ini ya mudah-mudahan lah kita masyarakat ternyuh ya begitu. Jadi masyarakat jadi ada keinginan lah. Jadi dianggap ini merupakan sosialisasi program PKBM khususnya PKBM Gentra Sawargi. Untuk terakhir Pak, mungkin karena itunya sudah bagian kameramennya, langsung saja apa harapan Bapak setelah obrolan singkat ini terkait? Ya, harapan saya dengan obrolan tentang pelaksanaan ujian di PKBM ini yang pertama khusus untuk pengelola PKBM itu sendiri supaya kita lebih meyakinkan diri, lebih memperlihatkan diri kepada masyarakat. Nah, hitung-hitung sosialisasi bahwa PKBM itu benar-benar ada. Tinggal kita gaungkan aja oleh pihak pengelola. Yang kedua, bagi masyarakat di mana saja berada, silakan jangan merasa malu, jangan merasa ragu. Kalau punya peserta didik, punya warga, punya anak, turunannya yang mempunyai potensi dalam berbagai hal, dalam komputer, untuk lebih memperdalamnya silakan masuk di PKBM. Langsung rapat aja masuk aja gratis lagi ya Pak? Ya insya Allah gratis karena PKBM itu pada hakikatnya membantu untuk mengganti, menambah dan melengkapi. Jadi melengkapi wawasan, menambah wawasan, bisa juga mengganti wawasan yang sementara di format tidak ada di PKBM. Insya Allah ada. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam obrolan singkat kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedah khusus buat Kecamatan Cilawu, umumnya buat Kota Garut. Di mana saja Anda berada, kalaupun Anda merasa ingin mendaftarkan diri ke PKBM, silahkan datang langsung aja ke jalan apa Pak? Ya,
jika masyarakat di mana saja berada, kebetulan bulan-bulan ini Januari, Februari, Maret kita mengadakan pendaftaran periode pertama, lalu periode kedua April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu terakhir. Silakan masuk saja, daftarkan saja ke PKWM Jenderal Sawardi, Kampung Cikancung, Jalan Wiranta Sasmita, Desa Margalas, Kecamatan Sewu. Insya Allah ada lah di YouTube ya, tentang PKBM Jenderal Sawardi. Iya, mudah-mudahan dengan obrolan ini sekali lagi ada manfaatnya khusus bagi saya, sebagai kami sebagai pengelola, juga bagi teman-teman pengelola PKBM di mana saja berada. Tentunya banyak kekurangan, banyak kelemahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maksud hati menurut gunung ya. Maksud hati menurut gunung apa daya dengan rasanya. Itulah. Ya, oke, sampai di sini saya beserta kru mengucapkan terima kasih atas nama obrolan ini, Kidoga, dan beserta kru mengucapkan terima kasih. Bila itu pelarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.